wonten kitab niki berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wonten surat Ali Imran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kula panjenengan niki dipun utus sekalian Allah taala untuk berpegang teguh goceki saestu. Berpegang teguh niku temenanan lek goceki. Napa sing digoceki? Hablillah, tali Allah ingkang dipun maksud bidinillah, ingkang dipun maksud adalah dengan agamanya Allah taala. Berpegang teguh dengan agamanya Allah taala, berpegang teguh kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika agama Islam. Nah, hal ini merupakan perintah amrun bil i'tisami bidinillahi ta'ala. Ini merupakan perintah dari Allah taala. Ya napa carane? Wa huwa at-tamassuk wal akhdhu bihi. Caranya adalah berpegangan dengan hukum-hukum Allah taala dan mengambil, mempelajari agama-agama, mempelajari dasar-dasar agama, mempelajari ilmu-ilmu agama. Maka kalau orang belajar tentang ilmu agama, belajar agama, entah niku belajar tauhid, belajar fikih, belajar tafsir, belajar tentang ilmu agama, maka itu adalah merupakan tanda bahwa seseorang itu berpegangan kepada agama Allah taala. Dados nggoceki saestu. Nah, mesti tiyang niku nggoceki berpegangan, nggih. Berpegangan dengan agama, berpegangan dengan sesuatu. Ibarat tiyang niku tenggene lepen di sungai, kemudian dia terbawa arus. Nah, upaya seseorang ini agar selamat itu nopo? Mesti upayanya, usahanya adalah memegangi sesuatu itu supaya dirinya tidak terhanyut. Lek wonten kayu ini digondeli kayu, lek wonten oyot nggih digondeli oyot, nggih. Lek wonten napa mawon dipegangi supados napa mboten kintir, mboten katut arus. Lah lek megangi ya napa wong jenenge kepengin selamat. Berarti kalau memeganginya dengan sungguh-sungguh, dipegangi dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya dirinya selamat. Nah, begitu juga di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka agar kita bisa selamat dunia akhirat, maka dawuh Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah taala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus
golek ilmu ngawruh ilmu nggih tentang agama. Ilmu napa mawon termasuk jenengan kali kula mengkaji pada sore hari ini niku dalam rangka i'tisam bidinillah, dalam rangka memegangi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lek pun nggih golek ilmu, nggih ilmu napa mawon niku terus kudune napa wal istiqomatu alaihi. Terus kudu istiqomah. Nggih, kudu goceki temenanan terus istiqomah. Nggih. Istiqomah niku berarti cara wong goceki niku nggih kudu digoceki terus. Artine mboten kena mor diculno, digoceki diculno, digoceki diculno. Niku cara analoginya. Maka wong niku nggih gurung iso diarani selamat. Soalnya diculno mesti gak selamat nggih. Nah, makanya kudu napa al istiqomah. Kedah istiqomah terus tetap ngojaki di dalam agama. Wal ijtima'u ala dzalik, dan juga nggih butuh persatuan, nggih butuh menyatukan hati, nggih menyatukan untuk ketekatan di dalam memegangi agama Allah Subhanahu wa taala niki. Nah, wa nahyun 'anit tafarruqi fihi, dan Allah taala melarang wala tafarruqu, ojo bercerai-berai. Nah, napa kok niki sebuah larangan? Di annal jamaah rahmatun wal firqatu adzabun, krana jamaah, krana kumpulan, krana persatuan niku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk persatuannya itu rahmat. Nggih. Jadi persatuan itu merupakan rahmat dan bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kados sapu lidi nggih. Sapu lidi niku lek protol niku mboten kena digawe nyapu. Tapi lek wungkul ditaleni saged didamel nyapu. Artinya jamaah nggih, kumpulan niku rahmat. Pokok ndek ana kumpulan nggih. Niku karena bisa menyatukan satu hati. Nggih, menyatukan satu hati, satu tekad. Niku merupakan rahmat. Nah, terus nggih saged ndukekaken rahmati Allah taala. Saged ndukekaken manfaat. Nggih kaya sapu niku wau. Kumpul niku wis apik. Nggih. Terus manfaate kena digawe nyapu. Nah, niki ibaratnya ngaten. Nah, kula kalian panjenengan lek kempal ngoten nggih dalam satu majelis nggih. Kumpul ndek majelis napa niku saged satu hati kan nggih. Satu hati kabeh kepingin oleh barokah, kepingin oleh rahmat nggih. Terus kumpule kula panjenengan niki nggih saged ndukekaken rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tidaklah sebuah majelis yang di dalamnya disebutkan asmani Allah taala, di dalamnya disebutkan disebut asmani Kanjeng Nabi. Illa hafadzumul malaikah. Nggih. Kecuali malaikat itu akan
melingkupi, nggih, akan melingkupi keberadaan sebuah majelis itu, dan juga akan mendatangkan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya wonten mriki dipun sebutaken li annal jamaah rahmatun. Jamaah itu sendiri, kumpulan itu sebuah rahmat dan akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal firqatu azabun, dan bercerai-berai niku azab. Bercerai-berai itu yang jelas tidak akan dapat mendatangkan manfaat. Yang jelas akan mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Napa bentuk di antara azabnya itu mboten enak. Wong sing bermusuhan, nggih, tiyang sing mboten saling sapa, tiyang sing saling napa menjelek-jelekan, niku kan bentuk permusuhan. Nah, otomatis dirinya sendiri yang memusuhi niku mesti mboten enak. Ndek mana niku mesti mboten sekejo. Nah, itu juga merupakan bentuk daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah taala itu beserta jamaah. Artinya di situ ada jamaah, maka Allah taala akan memberi kekuatan kepada jamaah itu, akan memberikan kekuatan kepada kumpulan tersebut. Kama qala Rasulullah. Walamma kana qawamu hadzal din syarif wa asluhu bil ijtima' wal muawanati wa ittihadil kalimah. Kekuatan agama ini itu dengan persatuan dan saling tolong menolong, dan juga dengan satu kesepakatan. Islam niku nopo kok ketika di zaman Rasul niku begitu kuat, itu memang karena persatuannya kuat sekali. Di zaman Rasulullah niku kuat sekali. Masa keemasan di zaman Rasulullah niku Islam niku kuat. Karena nopo? Karena semuanya saling merasa memiliki. Innamal mu'minuna ikhwatun. Karena merasa mereka itu satu agama, satu penderitaan, satu saudara. Makanya begitu kuatnya hubungan qalbiyah, hubungan ruhaniyah niku begitu kuatnya, sehingga ketika di zaman Rasul niku cara dilarani siji niku melok loro kabeh. Nggih. Al muslimu bil muslimi kal bunyan. Yasyuddu ba'dhum ba'dha. Wong Islam siji nggih nang wong Islam sing liyane niku kaya sebuah bangunan. Nah, kata sebuah bangunan artinya saling menyokong. Griya niku lek kepingin dadi omah mesti ana wedine, mesti ana semene, mesti ana botone, mesti ana gentenge. Nek salah siji mboten enten mesti durung diarani omah, ora iso ngadeg. Nah, di dalam Islam itu kekuatan sebenarnya niku nggih kalau terjadi persatuan. Makanya yang ditakutkan oleh orang-orang
Yahudi, orientalis. Gitu. Niku lek umat Islam bersatu, mereka takut. Gitu. Makanya terjadi politik cerai-berai. Gitu. Di zaman peperangan sebelum kemerdekaan itu kan mesti politik cerai-berai, politik adu domba di Nusantara niki. Raja iki didu ambek raja iki, nggih. Pulau niki didu ambek pulau niki, suku niki didu ambek suku niki. Niki terjadi di Indonesia sebelum perang kemerdekaan. Gitu. Nah, ini karena apa? Karena Belanda takut kalau umat Islam itu bercerai-berai. Niku zaman niku. Zaman saat ini kita tetap seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang orientalis niku mereka takut kalau Islam itu satu suara. Takut kalau Islam itu menjadi besar karena persatuan. Akhirnya mereka bercerai-berai, mereka menerapkan politik cerai-berai tetap sampai saat ini. Cuma kalau menjenengan mboten krasa. Nggih. Tapi ini sebuah konspirasi besar. Konspirasi dunia. Gitu. Sehingga sampai mereka membentuk negara yang seakan-akan Islam. Seakan-akan Islam, tapi justru menghancurkan Islam itu sendiri. Justru menghancurkan akidah-akidah Islam itu sendiri. Contoh mawon nggih, contoh. Mereka membentuk negara Saudi. Dulu Saudi niku Ahlussunnah wal Jamaah di tahun sekitar 1800 sekian niku tasik jamaah Islam, tasik Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, akhirnya karena melihat kekuatan Islam itu begitu besar, akhirnya dimunculkan seorang tokoh yang mau berkolaborasi, yang mau bersekutu dengan Inggris, yang mau bersekutu dengan Inggris. Akhirnya dibentuk pemerintahan Saudi yang memang Saud ini ambisi untuk menjadi pemimpin, dan Muhammad bin Abdul Wahab ini dimasukkan di situ untuk membentuk akidah Wahabi. Sehingga dengan waktu itu raja yang dari dinasti Utsmaniyah digulingkan, terus dibentuk kerajaan Saudi yang disokong dengan Wahabi yang dibentuk oleh Inggris. Nah, niki akhirnya kan gonjang-ganjing sampai nggih. Semua ulama-ulama Ahlussunnah pada waktu itu dibasmi. Pokoknya enggak cocok dengan akidah yang mereka terapkan, dibunuh. Nah, niku berapa ratus, mungkin berapa ribu ulama pada waktu itu yang dibunuh. Nah, ini memang sengaja dibentuk untuk mencerai-beraikan umat Islam. Begitu juga orang-orang orientalis yang mereka menciptakan orang-orang yang intelektualitasnya tinggi, sehingga bisa sampai hafal Quran, bisa menguasai hadis,
bisa menguasai ilmu agama Islam, tapi justru untuk memerangi agama Islam. Nah, dasarnya apa nih? Karena dasarnya mereka tidak mau Islam itu menjadi solid, akhirnya dipecah-pecah, dipecah-pecah. Dan Afghanistan, dibentuk nopo, dan Suriah dibentuk ISIS, dibentuk ngene. Ini memang mereka tidak menghendaki kalau Islam itu satu suara, kalau Islam itu bulat tekad. Nah, maunya mereka Islam itu tercerai-berai, sehingga kalau tercerai-berai mboten mungkin iso ngalahno Barat, mboten mungkin iso ngalahno kekuatan Yahudi. Coba mawon nggih sakniki napa kasus Palestina. Kasus Palestina. Andai umat Islam niku satu suara, itu Palestina niku biiznillah bisa merdeka. Tapi karena napa sudah dicerai-beraikan dengan kepentingan politik, dengan kepentingan yang lain-lain, kepentingan ekonomi dan sebagainya, akhirnya betul satu suara. Akhirnya dia belani Palestina niki pikir-pikir. Nah, Indonesia niki termasuk mempunyai nama baik di Palestina. Iso gawe rumah sakit, iso gawe sekolahan, iso bantu wonten Palestina. Iki memang alhamdulillah, karena memang kita satu saudara, seagama, seakidah. Nah, ini yang ditakutkan orang-orang orientalis, orang-orang Yahudi niku ngeten. Kana al-iftiraku fihi wa adamul musa'adati ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa du'afihi. Karena kalau sudah berpecah belah, wis gak gelem nulungi, gak gelem bantu, niku pertanda sebuah kelemahan, pertanda sebuah kelemahan agama. Nah, dalam lingkup kecil mawon, kula panjenengan umpamane ten kampung ngoten nggih, ten kampung. Nah, lek wis gak gelem gotong royong, gak gelem saling tolong, nggih, gak gelem mensosialisasikan diri di masyarakat niku sebuah pertanda lek kampung niku mboten guyub, kampung niku mboten kuat dari sisi agama pun mereka tidak kuat. Lek dia kampung niku dari sisi agamanya itu kuat, maka dia juga akan menerapkan sifat tolong menolong, saling menghargai, saling membantu. Itu dalam lingkup kecil mawon. Di dalam sekup agama yang lebih besar ngingaten. Nah, akhirnya malah kalau lintas negara ngoten nggih, bisa dilihat ketika di negara muslim di jauh di sana ada musibah, ada konflik, mriki kalau sampai tidak tergerak, kalau sampai tidak tergerak ingin membantu, niku berarti sebuah kelemahan iman kita.
Setidaknya kula panjenengan andai kata saudara muslim kita di sana itu menderita, kena musibah napa mawon, setidaknya ada napa nggih, ada keinginan kerentek duwe saaken lah nggih, setidaknya duwe saaken. Syukur-syukur saged merealisasikan keinginan untuk membantu itu dengan donasi dan lain sebagainya. Nah, lek mboten wonten kerentek blas, mboten wonten karep blas, itu berarti menandakan bahwa dhaaful iman. Dulure ndek kono ditimpa musibah, ndek kene seneng-seneng. Itu berarti padha muslime, padha agamane. Itu menandakan bahwa itu kelemahan iman kita. Makanya kudu napa nggih yasuddu ba'du ba'du kudu nggih saling toleransi, saling bisa merasakan umat Islam di sini di sana nggih. Nek mriko ditimpa musibah berarti mriki kudu iso merasakno nggih. Setidaknya bisa merasakan meskipun tidak bisa membantu nggih, tapi bisa merasakan niku sampun ada iman ya di dalam hati kita. Tapi lek dijarno kono ya di kono, di kene ya di kene dewi-dewi lho niku menandakan dhaaful iman, menandakan kelemahan iman kita. Fa dhahara anna al-ijtima' fi ad-dini aslu kulli khairin wa salahin wa tafarruqu fihi aslu kulli syarrin wa bala'in. Maka jelaslah bahwa persatuan di dalam agama itu adalah pokok daripada kebaikan, pokok daripada kebaikan dan kebajikan. Sedangkan tafarruq, iftiraq, perpecahan itu pangkal daripada seluruh kejelekan dan juga musibah. Niki sebab al-i'tisam bihablillah. Makane saderengipun ayat niki wonten ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus ayat niki wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Makane dipun imutaken kalian Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan Muslim. Nah, ini artinya ya napa carane mati dalam keadaan Islam niku tetep gandoli agamane sampai dia meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam. Caranya gini ki wa atasimu bihablillah jami'an. Terus ngojeki agama Allah, terus pados pengetahuan tentang agama Islam. Niki termasuk wujud daripada i'tisam, wujud daripada at-tamassuk, wujud realisasi daripada berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan iki saged terus berpegang teguh dengan cara mencari ilmu, menambah pengetahuan tentang Islam dan diparingi istiqomah. Nah, istiqomah niki sing larang nggih. Kersane napa kersane karena istiqomah maka diharapkan terus sampai akhir hayat mati dalam keadaan Islam. Niku harapan kula panjenengan. Dun niki bab al-i'tisam bihamdillah. Sakniki bab lintunipun kirang gangsal menit kedik.
Asyukru ala ni'matil ulfah. Syukur karena nikmat ulfah. Ulfah niku tentreme ati. Wa qauluhu ta'ala wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Wa dzkuru, dan ingatlah kalian semua ni'matallahi, akan nikmat Allah Ta'ala alaikum, kepada kalian, iz kuntum, ketika dulu kalian itu adaan, saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah Ta'ala menyatukan di antara hati kalian. Amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfah allati an'ama Allah biha alaihim ba'dal adawati syadidah allati kanat bainal Aus wal Khazraj wa hum ansarullah wa rasuluhu khususon wa baina sa'idil arabi umuman. Singen zaman sakderenge Kanjeng Nabi, zaman jahiliyah nggih. Zaman jahiliyah itu sapa sing kuat niku sing kuwasa. Dan masing-masing suku, masing-masing kabilah itu menunjukkan kekuatan masing-masing, menunjukkan pengaruhnya masing-masing. Nah, sapa sing kuat, sing kuwasa. Akhire nggih antar suku itu bermusuhan. Itu zaman sebelum Rasulullah. Antar suku itu bermusuhan. Fa innahum innama kanu yaqtatiluna wa yatanahabuna wa ya'kulu ba'dhum ba'dha. Jadi mereka niku saling membunuh, saling merampas, nggih. Saling mengunggulkan satu dengan yang lain. Pokok nggih kebiasaan-kebiasaan suku-suku pada waktu itu demikian. Untuk apa? Untuk meningkatkan pamor di antara suku-suku yang lain. Sapa sing kuat sing berkuasa, ngaten. Termasuk antara Bani Aus dan Bani Khazraj niki saling membunuh, nggih. Saling membunuh, saling merampas, dunyane kalah ya dipek dirampas dan sebagainya. Ya, saling merampok. Niku zaman jahiliyah. Nah, terus datang agama Islam. Hatta ba'atsallahu fihim rasulahu. Sampai Allah Ta'ala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad kepada mereka, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad ini bisa mempersatukan antara suku-suku yang bermusuhan itu. Itu diantara keutamaane, keunggulan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mekah banjir pada waktu itu. Niki sampun zaman Rasul nggih. Tapi itu Rasulullah belum diutus menjadi Rasul. Mekah banjir sehingga Ka'bah niki rusak. Akhirnya diperbaiki, nggih, diperbaiki. Nah, sing kepingin dekek Hajar Aswad pada tempat semula niki rebutan, nggih, rebutan. Nggih. Di antara kaum-kaum pada waktu itu. Nah, sing siji kepingin ngene, siji kepingin ngene, nggih. Aku iki sing berhak, iki aku sing berhak. Nah, akhirnya dengan pendapat Rasulullah wis ngene, sapa sing besok subuh teko dhisik nang masjid iki
iku berhak sing nggawa, sing dekek maneh Hajar Aswad di tempate. Nah, akhirnya setuju semua. Ketepatan nggih memang didesain oleh Allah Ta'ala seperti itu. Sing dugi sobo dhisik niku Rasulullah. Nggih, Rasulullah. Nah, ternyata semuanya tiba di Masjidil Haram niku sebelum sesudah Rasulullah datang. Nah, itu sing ndamel keputusan Rasulullah. Cek gak geger ngene wis, ngene serbanku tak beber, Hajar Aswad di tengah. Ayo digotong bareng-bareng. Ayo digotong bareng-bareng. Nggih. Nah, dengan keputusan Rasulullah seperti ini semuanya menerima. Nah, ini di antara kecerdasan Rasulullah seperti itu. Bisa mempersatukan suku-suku yang ada. Nah, dengan diutusnya Rasulullah kepada kaum Quraisy pada waktu itu, maka dengan datangnya agama Islam, dengan diutusnya Rasulullah, Allah Ta'ala menyatukan hati mereka, menyatukan hati mereka. Terus semuanya satu kepentingan untuk menegakkan agama Islam di bawah panji Rasulullah. Nah, niki merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar. Makanya wonten ayat niki dipun sebutaken wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Niki menyatukan hati. Lek ati manah niki pun dadi siji, satu tekad, satu keinginan, satu karep nggih, satu kekarepan nggih. Bisa satu tekad niku merupakan nikmat yang sangat besar. Karena diingatkan oleh Allah Ta'ala sebelumnya, idz kuntum a'daan, dulu kalian bermusuhan. Tapi setelah datangnya Islam, maka Islam itu menjadi rahmat. Islam itu menjadi sebuah pemersatu hati kalian. Ini rahmati Allah Ta'ala. Artinya Islam itu sebuah rahmat, karena bisa menyatukan suku-suku yang dulu bermusuhan, saling bunuh dan saling menjelek-jelekan dan sebagainya. Itu tadi satu hati. Nah, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga sampai mereka menjadi ansarullah wa rasuluh, sampai orang-orang itu yang asalnya saling bermusuhan jadi satu hati, satu tekad membelani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela Kanjeng Nabi. Nah, niki anugerah terbesar. Nah, kula panjenengan disatukan dalam satu agama, gimana Islam, dalam satu akidah, gimana akidah Islamiyah. Maka niki merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Nah, nikmat niki bisa menjadi bertambah kalau kita senang kumpul-kumpul, senang jamaah. Nggih. Wis diparingi nikmat Islam, diparingi nikmat iman, terus senang kumpul-kumpul, senang jamaah. Niki tambah nikmatnya tambah. Nggih. Kebersamaannya selalu akan timbul. Nah, niki. Kalau kita cakap semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih lana wa qarabatan lana fid dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا تضرعنا وتخشعنا ولا تضر بها وجوهنا إلى أعمالنا يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.